Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nindya Suryawati, NIM J3102002 dari kelas ilmu gizi 5A. Di sini akan menerangkan proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan dimulai dari mulut. Mulut kemudian menuju ke esofagus. Di esofagus bagian atas ini ada katup. Nah, nama katupnya sendiri disebut dengan sphincter cricopharyngeal. Kemudian menuju ke esofagus, lalu ke lambung. Nah, antara esofagus dan lambung ada katup lagi yang disebut dengan sphincter cardiac. Dari lambung, kemudian ada sphincter pylorus, kemudian duodenum. Setelah duodenum ada jejunum. Setelah jejunum ada ileum. Antara ileum dan cecum ada katup ileocecal. Kemudian cecum, kolon, rektum, lalu anus. Ini secara garis besarnya. Nah, dari bagian mulut ini ada bagian bibir atas, bibir bawah, harpalatum atau langit-langit mulut yang keras, ini di bagian anterior. Kemudian ada sophalatum, ini di bagian posterior. Kemudian ada lidah, gigi, tonsil, atau pangkal lidahnya. Lidah sendiri berperan penting dalam mengunyah, menelan, bicara, dan mengecap. Fungsi dari gigi seri dan gigi taring itu adalah untuk gigi pemotong dan berfungsi untuk memotong makanan. Sementara gigi geraham kecil dan geraham besar yang memiliki permukaan rata dan luas berfungsi untuk menggiling atau mengunyah makanan. Selain yang disebutkan tadi, pada organ mulut terdapat juga kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludahnya ini terdiri dari kelenjar parotis, kelenjar sublingual, dan kelenjar submandibula. Fungsi dari saliva atau kelenjar ludah yaitu membantu pencernaan polisakarida secara kimiawi karena mengandung enzim amilase. Kemudian untuk lubrikasi makanan agar makanan lembab dan diubah menjadi bolus dengan bantuan gigi. Kemudian saliva juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh non-spesifik karena terdapat lisozim, imunoglobin, dan faktor pembekuan atau koagulasi yang menyerang mikroba. Nah, setelah dari organ mulut, setelah diubah menjadi bolus, makanan akan turun ke esofagus, lalu menuju ke lambung. Lambung memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang memberikan waktu bagi enzim pencernaan dan pepsin bekerja. Kemudian ada sebagai tempat pencernaan kimia karena pepsin mengubah protein menjadi polipeptida. Kemudian ada absorpsi dari air, alkohol, dan sebagian obat larut lemak yang terbatas. Ada juga pertahanan non-spesifik terhadap mikroba karena asam hidroklorida di dalam getah lambung. Hasil pencernaan di lambung disebut dengan kime. Kime akan disalurkan ke usus halus atau duodenum. Di duodenum ini, kime akan bercampur dengan getah pankreas, empedu, dan getah usus. Getah pankreas masuk ke duodenum di bagian sphincter hepatopankreatik dan yang terdiri atas air, garam mineral, enzim lipase, dan amilase, serta prekursor enzim inaktif. Getah pankreas bersifat basa karena mengandung banyak ion bikarbonat yang bersifat basa dalam larutan. Sekresi getah pankreas distimulasi oleh sekretin dan CCK yang dihasilkan oleh sel endokrin di dinding duodenum. Keberadaan kime
Keberadaan kimia asam lambung di duodenum menstimulasi produksi hormon ini. Selain itu, saat makanan dimakan, duodenum menyekresi hormon sekretin dan CCK saat fase intestinal. Hormon-hormon ini merangsang kontraksi kantung empedu dan relaksasi sphinkter hepatopankreatik yang memungkinkan getah empedu dan pankreas untuk melalui duodenum bersama-sama. Sekresi semakin meningkat saat kimia masuk ke dalam duodenum yang berisi proporsi lemak yang tinggi. Setelah dari duodenum akan disalurkan ke jejunum, lalu ileum. Fungsi usus halus adalah sebagai penghasil gerakan peristaltik, penyekresi getah usus, pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak secara kimia di dalam enterosit villi, perlindungan terhadap infeksi oleh mikroba yang telah bertahan dari kerja antimikroba asam hidroklorida. Setelah dari ileum akan disalurkan ke usus besar melewati ileum bagian terminal. Usus besar terbagi menjadi cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rectum, dan saluran anus. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.